Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai kesetimbangan kimia. Terdapat 5 sebab yang akan kita pelajari, yaitu mengenai konsep kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan, penggunaan tetapan kesetimbangan dalam perhitungan, pergeseran kesetimbangan, dan aplikasi kesetimbangan kimia dalam dunia industri. Masuk ke subbab yang pertama, mengenai konsep kesetimbangan kimia, terdapat 3 pokok bahasan yang kita akan pelajari, yaitu mengenai sejarah, reaksi kimia, dan yang terakhir mengenai kesetimbangan dinamis. Oke, konsep kesetimbangan kimia ditemukan oleh seorang kimiawan bernama Henry Louis Lecatellier. Beliau berhasil merumuskan hubungan antara reaksi yang terjadi pada sistem kesetimbangan kimia yang diberi pengaruh atau aksi dari luar. Hubungan ini lebih dikenal dengan asas Lecatellier yang akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. Penemuannya dituangkan dalam bukunya yang berjudul Recherches sur les équilibres chimiques atau yang berarti penelitian mengenai kesetimbangan kimia. Sekilas mengingat tentang reaksi kimia, berdasarkan sifat berlangsungnya, reaksi kimia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu reaksi tak dapat balik dan reaksi dapat balik. Untuk reaksi tak dapat balik atau reaksi irreversibel, merupakan reaksi yang hanya berlangsung ke arah kanan atau ke arah produk, sehingga kita bisa juga menyebutnya dengan reaksi searah. Contoh persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Persamaan reaksi pada reaksi tak dapat balik menggunakan satu anak panah yang mengarah ke produk atau mengarah ke kanan. Artinya, reaksi ini akan berhenti setelah reaktan bereaksi habis. Produk tidak akan bisa kembali lagi terurai atau bereaksi menjadi reaktan. Selanjutnya untuk reaksi dapat balik atau reaksi reversibel merupakan reaksi yang dapat berlangsung kedua arah, yaitu dari reaktan ke produk dan sebaliknya dari produk ke reaktan, sehingga kita bisa menyebutnya dengan reaksi dua arah. Contoh persamaan reaksi reversibel adalah sebagai berikut. Reaksi dapat balik menggunakan dua anak panah yang berlawanan arah. Artinya, reaktan akan bereaksi atau terurai menghasilkan produk, lalu produk dapat juga bereaksi atau terurai menjadi reaktan kembali. Reaksi ke arah produk disebut juga dengan reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Nah, lalu apa sih kesetimbangan kimia itu? Kesetimbangan kimia merupakan istilah yang menunjukkan bahwa laju reaksi ke arah produk sama nilainya dengan laju reaksi ke arah reaktan. Kesetimbangan yang terjadi karena reaksi berjalan dua arah atau reversibel dapat disebut juga dengan kesetimbangan dinamis. Nah, menurut wujud zatnya, kesetimbangan kimia itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen merupakan suatu keadaan setimbang ketika reaktan dan produknya memiliki fase yang sama. Contohnya adalah persamaan reaksi berikut. Reaktan dan produknya sama-sama berfase gas. Untuk kesetimbangan heterogen merupakan keadaan setimbang ketika reaktan dan produknya memiliki fase yang berbeda. Contohnya adalah reaksi berikut. Reaktan berfase solid dan produknya berfase solid dan gas. Nah, pada contoh reaksi berikut ini, saat kondisi setimbang, laju reaksi ke kanan harus memiliki besar yang sama dengan laju reaksi ke kiri. Tetapi, terdapat 3 kemungkinan mengenai konsentrasi reaktan dan produknya, yang bisa digambarkan ke dalam grafik-grafik berikut ini. Ini merupakan grafik kemungkinan yang pertama, yaitu konsentrasi produk lebih besar dari konsentrasi reaktan. Pada awal reaksi, konsentrasi reaktan akan maksimal, tetapi semakin lama akan semakin berkurang. Lalu pada saat kesetimbangan, akan tercapai konsentrasi reaktan yang konstan. Sebaliknya, konsentrasi produk yang semula 0, semakin lama akan semakin bertambah.
Lalu pada saat kesetimbangan juga akan memiliki konsentrasi yang konstan. Untuk grafik yang kedua merupakan kemungkinan konsentrasi produk lebih kecil daripada konsentrasi reaktan. Lalu yang ketiga merupakan kemungkinan pada saat konsentrasi produk sama besarnya dengan konsentrasi reaktan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan kimia. Nah, untuk materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini ada sejarah, tetapan kesetimbangan konsentrasi, dan tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Yang pertama mengenai sejarah, pada tahun 1864, dua ilmuwan dari Norwegia, yakni Cato Hulberg dan Peter Lage, melakukan eksperimen dan menemukan hukum aksi massa di mana kecepatan reaksi kimia bergantung pada konsentrasi reaktan. Hal ini menjelaskan mengenai konstanta kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan pada sistem kesetimbangan kimia mengenai hubungan konstan antara konsentrasi bahan kimia satu dengan bahan kimia yang lain. Kemudian, Cato Hulberg dan Peter Lage ini menyimpulkan bahwa kesetimbangan kimia merupakan hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi per reaksi pada sistem kesetimbangan, di mana masing-masing konsentrasi ini dipangkatkan dengan koefisien reaksinya yang tetap. Sehingga tetapan kesetimbangan didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Sehingga dapat dituliskan sebagai tetapan kesetimbangan sama dengan molaritas Zc pangkat R sebagai koefisiennya dikali dengan konsentrasi molaritas D dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu S dibagi dengan molaritas Za pangkat P sebagai koefisiennya dikali dengan B dipangkatkan Hi sebagai koefisiennya, di mana hal ini menunjukkan bahwa produk dibagi dengan reaktan. Tetapan kesetimbangan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Nilai tetapan kesetimbangan ini berdasarkan dengan konsentrasi zatnya atau berdasarkan dengan molaritas zatnya. Dan untuk menghitung ini perlu memperhatikan fase atau wujud gasnya, di mana kesetimbangan konsentrasi ini hanya berlaku untuk fase gas saja atau larutan. Kemudian jika ada fase selain itu, maka dapat diabaikan atau diberi nilai 1 karena memiliki nilai yang relatif konstan ketika mencapai kesetimbangan tersebut. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan ini memiliki dua jenis, yaitu homogen dan heterogen. Yang pertama, homogen. Homogen ini ditunjukkan dengan fase gas yang terdapat pada persamaan reaksi berikut, yaitu memiliki fase yang seragam, di mana pada kesetimbangan laju reaksi ke kanan akan sama dengan ke kiri. Kemudian pada keadaan setimbang, reaksi akan dianggap stabil dengan order reaksi sesuai dengan koefisiennya sehingga dapat dituliskan sebagai persamaan R sama dengan K1, A pangkat A, B pangkat B, dan R2 sama dengan K2, C pangkat C, D pangkat D. Kemudian harga Kc akan memiliki nilai K1 dibagi dengan K2, sehingga dari ketentuan yang disebutkan tadi didapatkan nilai R1 sama dengan R2 dengan samaan K1, A pangkat A, B pangkat B sama dengan K2, C pangkat C, D pangkat D, sehingga didapatkan Kc sama dengan C pangkat C, D pangkat D dibagi A pangkat A, B pangkat B. Yang kedua yaitu ada kesetimbangan heterogen. Di dalam kesetimbangan heterogen ini terdapat beberapa fase, di mana terdapat fase gas, fase cairan, fase larutan, dan fase padatan seperti pada persamaan reaksi di sini. Dan tetapan kesetimbangan heterogen ini ditentukan berdasarkan konsentrasi zat yang berfase gas dan larutan saja. Sehingga konsentrasi di lain fase itu seperti fase padat dan fase cairan akan dianggap tetap. Sehingga nilai Kc dapat dituliskan sebagai S pangkat S dibagi dengan P pangkat P.
Berikut ada kuis yang dapat memperdalam pemahaman teman-teman dan berikut ada jawabannya, bisa dicocokkan. Selanjutnya membahas mengenai tetapan yang kedua, yaitu tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP, di mana tetapan kesetimbangan ini didasarkan pada tekanan parsial zatnya. Kemudian untuk menghitung tetapan ini juga perlu memperhatikan fase atau wujud dari gas tersebut, di mana fase yang dibutuhkan hanyalah fase gas saja. Dan selain fase tersebut, maka dapat diabaikan atau diberi nilai 1 seperti halnya Kc. Kemudian Kp ini memiliki dua jenis, yaitu homogen dan heterogen. Dan untuk homogen sendiri, sama seperti Kc, memiliki fase yang sama, yaitu seragam, sehingga dari persamaan di sini dapat dituliskan rumus Kp sama dengan PCC PDD per PAA PBB. Sementara itu, untuk memperoleh nilai P dapat dihitung dengan rumus PA sama dengan mol A dibagi mol total dikali dengan P total. Selanjutnya membahas tentang kesetimbangan heterogen. Nah, pada persamaan berikut terdapat dua jenis fase, yaitu fase gas dan fase padatan. Dan di sini berdasarkan ketentuan Kp, maka yang digunakan hanya fase gas saja. Sehingga persamaan Kp dapat dituliskan sebagai PYY dikali PZZ per PWW. Kemudian berikut ada dua kuis yang dapat dikerjakan untuk memperdalam pemahaman teman-teman semua. Dan di sini ada jawaban untuk mencocokkannya. Selanjutnya membahas mengenai hubungan Kc dan Kp. Kc dan Kp ini akan membentuk persamaan sebagai Kp sama dengan Kc, R, T pangkat selisih koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Di sini R diketahui konstanta, yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin, dengan T sama dengan suhunya, yaitu Kelvin. Dan dari persamaan di atas itu dapat dibuktikan dengan merujuk pada persamaan gas ideal, yaitu PVNRT, dengan diketahui konsentrasi sama dengan mol dibagi volume. Dan adapun reaksi yang dapat dibuktikan sebagai berikut, di mana diperoleh nilai Kc dan nilai Kp, di mana berdasarkan fungsi gas ideal diketahui PVNRT, dengan mensubstitusikan nilai P ke dalam Kp akan didapatkan persamaan sebagai berikut, dengan hasil Kp sama dengan Kc kali RT pangkat selisih koefisien produk reaktan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan dalam perhitungan. Di sini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai latihan soal dan pembahasan. Nah, di sini ada 4 soal yang mudah-mudahan dapat memperdalam pemahaman kalian mengenai tetapan kesetimbangan kimia. Dan saya harap kalian mengerjakannya dengan mempost ini semua. Dan kemudian untuk rangkuman materi pada tetapan kesetimbangan ini tersedia pada YouTube, dan kalian bisa men-scan melalui barcode di samping. Kemudian, nah ini untuk pembahasannya, juga kalian dapat men-scan-nya di sini dan kalian akan diarahkan ke YouTube. Selanjutnya yaitu mengenai pergeseran kesetimbangan kimia. Pergeseran kesetimbangan kimia ini didasarkan dari prinsip Lagrange bahwa dalam sistem kesetimbangan kimia, apabila terjadi gangguan dari luar, maka akan menyebabkan pergeseran kimia untuk membangun kembali sistem kesetimbangan kimia. Dalam sebab ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama yaitu konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga tekanan dan volume, dan yang keempat katalis. Pada bagian pertama kita akan membahas mengenai pengaruh dari konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Nah, di sini ada contoh perubahan kesetimbangan kimia, di mana apabila Fe ditambahkan lebih, maka akan menyebabkan produk menjadi berwarna merah pekat, sedangkan ketika
Fe dikurangi dengan menambahkan ion HPO42- yang dapat mengikat Fe13, maka produknya akan berubah menjadi merah yang pudar. Nah, dalam sistem ini, menaikkan konsentrasi per reaksi akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan ke arah produk atau bergeser ke arah kanan, sedangkan ketika kita menurunkan konsentrasi per reaksi akan menyebabkan pergeseran ke arah kiri atau ke arah reaksi. Perubahan konsentrasi ini juga terdapat dalam pengenceran, di mana ketika pengenceran tersebut dilakukan maka terjadi penurunan konsentrasi zat-zat terlarut dalam senyawa tersebut. Nah, dengan demikian, total mol per reaksi apabila lebih besar dari total mol produk, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk, sedangkan ketika total mol per reaksi lebih kecil dari total mol produk, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi. Apabila total mol reaksi sama dengan total mol produk, maka tidak terjadi pergeseran kesetimbangan kimia. Yang kedua yaitu pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Apabila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm atau yang memiliki delta H positif, sedangkan apabila suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm atau yang memiliki delta H negatif. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Di sini apabila tekanan dinaikkan dengan cara menurunkan volume, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Sedangkan apabila tekanan diturunkan dengan menaikkan volume, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu pengaruh katalis terhadap kesetimbangan kimia. Di sini katalis sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan kimia, hanya saja dapat mempercepat terjadinya reaksi kesetimbangan kimia. Dapat dilihat dalam grafik bahwa reaksi dengan penambahan katalis memiliki waktu lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan kimia dibandingkan reaksi tanpa katalis. Nah, berikut ada beberapa latihan soal mengenai pergeseran kesetimbangan kimia. Terdapat reaksi 2NO2 gas menjadi N2O4 gas dengan delta H negatif apabila A. Suhu dinaikkan, B. Tekanan diturunkan, C. Konsentrasi NO2 ditambah, D. Konsentrasi N2O4 dikurang. Bagaimana yang terjadi pada sistem kesetimbangan tersebut? Berdasarkan reaksi tersebut, apabila suhu dinaikkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan karena memiliki delta H yang positif atau bersifat endoterm, sedangkan untuk produk bersifat eksoterm. Yang kedua, apabila tekanan diturunkan dengan menaikkan volume, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar, sehingga berdasarkan reaksi tersebut, maka akan bergeser ke arah kiri karena memiliki koefisien 2, sedangkan produk memiliki koefisien 1. Yang ketiga, apabila konsentrasi NO2 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, berarti kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Kemudian apabila konsentrasi N2O4 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesetimbangan kimia dalam industri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin mengenai sejarah, kemudian pembuatan amonia, dan pembuatan asam sulfat. Sejarahnya, penemuan ini diawali dengan meningkatnya populasi manusia sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah produksi pertanian di daerah Rusia, Amerika, dan Australia. Hal ini terjadi pada saat Perang Dunia Pertama. Untuk mempercepat produksi tanaman ini, petani menambahkan nitrogen ke dalam tanah dan menggunakan pupuk kandang. Kemudian pada akhir tahun 1800-an, peneliti mulai melakukan penelitian. Kemudian pada awal tahun 1900-an mulai dikembangkan pupuk dengan memperbaiki nitrogen. Pada tanggal 2 Juli tahun 1909, Fritz Haber berhasil menghasilkan amonia cair dengan menggabungkan gas nitrogen dan gas hidrogen yang dicampur dalam tangki besi diberi tekanan tinggi. Kemudian penemuan itu disempurnakan atau dikembangkan oleh Karl Bosch. Kemudian penemuan ini digunakan dalam dunia industri untuk memproduksi pupuk yang disebut dengan proses Haber-Bosch. Selanjutnya, proses pembuatan amonia. Proses pembuatan amonia ini menggunakan proses Haber-Bosch yang seperti yang telah dijelaskan tadi, dengan menerapkan prinsip Lecatelier untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada prinsip Lecatelier ini berbunyi, jika keseimbangan dinamis terganggu karena sebuah perubahan kondisi, maka posisi kesetimbangan akan bergeser untuk mencapai kesetimbangan. Dalam proses Haber-Bosch ini digunakan tekanan tinggi sehingga bergeser ke arah kanan atau ke arah produk dengan reaksi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu proses pembuatan amonia. Pertama, gas nitrogen dan gas hidrogen dimasukkan ke dalam tangki, dicampur dan dibersihkan dari suatu pengatur. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki selanjutnya untuk dipadatkan dengan diberi tekanan sekitar 200 atm. Kemudian dialirkan pada tangki selanjutnya yang berisikan katalis. Katalisnya menggunakan besi yang berfungsi untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Selanjutnya, campuran tersebut didinginkan dan menghasilkan embun. Embun ini akan menghasilkan amonia cair yang nantinya akan disimpan untuk memproduksi pupuk. Kemudian sisa gas tadi dialirkan kembali ke dalam tabung yang berisi katalis untuk diolah kembali. Yang ketiga ada pembuatan asam sulfat. Pada pembuatan asam sulfat ini juga menerapkan prinsip Lecatelier, khususnya pada tahap B ini, belerang dioksida diubah menjadi belerang trioksida. Pada reaksi ini menggunakan reaksi eksoterm. Selanjutnya yaitu proses pembuatan asam sulfat. Yang pertama, belerang dibakar menggunakan udara, kemudian terbentuk belerang dioksida yang kemudian dimasukkan ke dalam tangki selanjutnya, dikatalis menggunakan vanadium, kemudian membentuk belerang trioksida yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki ini, dilarutkan dalam asam sulfat pekat, kemudian membentuk asam pirosulfat yang kemudian ditambahkan dengan air sehingga menghasilkan asam sulfat pekat. Untuk mereview materi yang telah dijelaskan sebelumnya, silakan melakukan latihan soal dengan men-scan barcode yang telah disediakan. Soal ini disajikan dalam bentuk TTS. Selamat mengerjakan. Berikut tim kami yang terdiri dari 4 orang. Sekian
Dari kami, apabila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.